Ini kamera berlaku surut. Ini jalan menuju jembatan Inainang. Ini jalan menuju jembatan Inainang. Begini kondisi jalannya. Material longsor yang tidak sempurna dibuka jalan ini. Ini dia jalan. Sampai di sini titik akhir perjalanan dari Biriun menuju jembatan Inang-Inang. Ini penghuni kawasan jembatan Inang-Inang. Ini penghuni. Ini yang rusak plastik tadi ni. Jahat kali dia rusak plastik. Padahal mantel di dalam. Saya kira ada makanan. Kapal lah dibersihkan longsor ini oleh pihak yang berwenang. Tak ada makanan. Tak ada makanan. Tak ada kuih. Kalian lapar dah? Tak dapat jatah fungsi. Hai. Tak dapat jatah fungsi. Gertak. Gertak besar. Kalau gertak okey lah. Ini penghuni jembatan Inang-Inang. Ni kena oleh. Ya. Ini laki ni. Laki. Apa namanya jantan. Hari ini Ahad. Tanggal 22 Maret 2026. Kondisi jalan dekat jembatan Inang-Inang, Kabupaten Meriah. Begini kondisinya. Kita baca di koran, hampir selesai normalisasi sungai, Untara dan sebagainya. Ternyata masih begini. Masih begini dia. Ini sudah tumbuh padang ilalang, semak belukar. Ini jalan. Tu. Dari motor tu, ni jalan sini terus. Tempat beranak tu monyet. Ini monyet ni. Tu monyet ni. Tanah yang longsor ini belum pernah dijamah oleh orang yang berwenang untuk menyingkirkan material yang tertimbun jalan ini akibat longsor. Ini jalan, dari sini jalan terus sana belok, lalu beloklah ke sini dia. S, berbentuk S. Di atas jembatan Inang-Inang itu jalan berbentuk S. Ini. Ini belum dijamah oleh pihak yang berwenang untuk menormalisasi jalan dekat jembatan Inang-Inang. Mungkin siapa tahu ini dibuat jalan tempat lain, jalan alternatif. Tidak lagi dibuat melalui jalan melalui jembatan Inang-Inang ini. Dibuat sebelah bukit ini arah ke timur.
Mungkin ini dianggap jalan ekstrim, jembatan itu susah diperbaiki, mungkin dibuat tempat lain. Mudah-mudahan cepat dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membuat jalan Birion ke arah Takengon. Tempat bunyi air tu, di situlah jembatan Inainang. Di situ jembatan Inainang. Dari sini sekitar 400 meter lah. 400 meter jalannya. Kita mau melalui ini susah ni. Bisa turun, nanti susah naik. Tak ada tempat pegangan. Turun bisa, naik tak bisa. Lalu hujan turun, nangislah kita ni di bawah ini. Hari ini kita datang ketiga kali ke jembatan ini. Tapi ini tidak turun ke jembatan karena jembatan sangat jauh. Sekitar 400 meter. Final kita cuma di sini. Tujuan untuk melihat material yang longsor ini apa sudah dibersihkan, ternyata belum. Itu monyet tu, banyak monyet tu. Dua monyet tu. Ini monyet tu. Inilah tempat monyet beranak tu. Hei, 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 hei. Jahat kali kau. Udah dikasih robek ini. Ini jahat dia. Jahat dia. Kau. Dirobek ini. Jahat kali dia robek ini. Saya kira ada makanan. Dia tak dapat jatah fungsi makan. Sumbangan pengungsian dia tak dapat jatah. Sekiranya dirusaklah plastik kita. Ini parasut di dalam, baju hujan. Baju hujan di dalam juga dirusak. Dasar monyet ni. Kita belok ke arah timur. Tadi sudah rekam sekali. Sekarang belok ke arah timur sekitar 30 menit. Baru kita sampai lagi dari arah selatan. Ni, begini kondisi jembatan sekarang. Masih seperti sangat banjir. Belum ada pembenahan jembatan ini. Masih seperti sangat terjadi banjir jembatannya. Posisinya, letaknya, tempat duduknya, tempat jatuhnya jembatan ini masih seperti sangat terjadi banjir Aceh Sumatera. Ini kita zoom dari tempat jauh. Dari jalan tempat jauh. Ini jembatannya. Itu ujung jalan. Dari ujung jembatan ke jalan harus naik 3 meter, 4 meter. 4 meter dari ujung jembatan tu di bawah ke atas jalan aspal tu. Kurang lebih 4 meter lah. Kurang lebih 4 meter. Coba ada orang yang pakai baju long rest itu. Oh, lebih 4 meter. Orang itu aja pendek sekali. Lebih ke atasnya. 5 meter lebih mungkin.
Rupanya banyak orang sini ni. Ini kondisi jembatannya. Ini menurun nih. Ini jembatan ini menurun karena ujungnya patah tu. Itu jembatan Belanda buat. Yang kecil ini. Ini tiang jembatan penjajah Belanda buat. Ini jembatan peninggalan masa penjajah Belanda. Masuk lewat lubang ini dalam Belanda buat. Ini menurun. Rupanya jauh tinggi ni. Tak 10 meter Pak? Ada 10 meter? Dari lantai ujung jembatan ini ke atas tu ada 10 meter rupanya. Tu ujung aspal tu. Rupanya jatuh jembatan ke bawah kurang lebih 10 meter lah ni. Itu buatan Belanda Pak Bro. Ini buatan Belanda. Ya. Buatan Belanda rupanya sepanjang zaman. Sepanjang zaman masih bisa dipakai ni. Buatan jembatan Belanda buat ni. Padahal Belanda tak ada lagi. Tinggal jembatan ini, rangka jembatan Belanda. Ya. Kita tinggal timbun. Buat bawah ni. Di bawah kita timbun. Ya. Memang kualitas bangunan Belanda Ngeri dia. Bangunan ngeri dia. diakui dunia Pak. Ya. Ini jatuh. Dan anak mandi ni. Anak mandi di bawah jembatan. Oh, itu juga ramai itu juga. Itulah jembatannya. Itu ujung jalan. Sekali lagi diulang. Dari dasar jatuh jembatan ini ke badan jalan aspal tu kurang lebih 10 meter. Kurang lebih 10 meter di atas ni, kurang lebih 10 meter. Kita kembali menanjak. Ini menanjaknya tinggi ni. Tinggi jalan menanjak, jembatan menanjak ini.
akibat ujung jambatan jatuh ke bawah. Ini. Itu lubang sudah tertutup, jambatan Belanda dulu. Ni jambatan Belanda buat ni. Ni. Ini sebelah selatan. Ini sebelah selatan. Lubangnya sudah tertutup. Ini ada lubang di sini sudah tertutup. Pedomennya sangat bagus. Kualitasnya tangguh buatan Belanda. Ini sebelah selatan. Itu sebelah utara. Ini jambatan Belanda. Peninggalan penjajah Belanda. Laknatillah. Ini sebelah utara. Pada lubang di tengah ni. Jadi kualitas dalam Belanda itu bagus. Tidak ada korupsi. Belanda bikin jambatan tu tak ada korupsi. Sehingga betul-betul berkualitas internasional. Tidak main-main Belanda buat jalan. Ini produk kita ni. Ini produk kita. Kualitasnya jelek amat ni. Busi-busi ni udah bengkok di atas ni. Beda kualitas kita. Padahal ini pengetahuan zaman dulu. Pengetahuannya tahun 18 sekian-sekian. Ini pengetahuan 2000 sekian-sekian. Ataupun 19 sekian-sekian. Tapi rontok oleh banjir. Maknanya adalah kualitas Belanda tahun 18 sekian-sekian sangat lebih bagus ketimbang pembangunan jalan kita sekarang. Tahun dibangun jambatan ini sekitar tahun 99 lah. Sekian-sekian. Demikian video ini dibuat. Ini semua dikerok semua air. Kondisi jambatan enang-enang.
Ini pancang bawah jembatan ni. Bulat-bulat dua. Sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi kalah dengan air. Bikinan Belanda tu tak rusak-rusak. Tu ada warga makan-makan di sungai. Piknik. Mereka kutuk sangat lelah akibat terjadi longsor di Tanah Kayu. Hari ini hari Lebaran. Kedua, mereka makan-makan di jembatan Enang-Enang ini. Ini jembatan Enang-Enang. Tadi saya salah kasih tahu jembatan Sesir, rupanya jembatan Enang-Enang. Salah redaksi. Tu banyak warga sekitar jembatan. Mereka bawa nasi, kuih dan sebagainya, makan-makan di tempat pemandian ini. Di hari Raya Idul Fitri kedua 1447 Hijriah. Mudah-mudahan jembatan Enang-Enang ini cepat ditangani oleh pihak yang berwenang untuk dibangun kembali beserta jalannya yang sudah longsor. Kita harapkan demikian agar masyarakat Tanah Kayu lancar pulang pergi Biriun Katimun.